Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita masih berbicara tentang nasib orang-orang yang beriman dan beramal soleh di akhirat, yang pasti bahagia. Terakhir kita membahas keutamaan mampu menahan amarah. Itu beberapa bulan yang lalu, karena 2 bulan berturut-turut saya ada uzur. Kita akan teruskan. Salah satu di antara orang yang berbahagia di akhirat adalah orang yang umurnya panjang hingga beruban, asal diisi dengan ibadah dan amal soleh. Orang yang sudah sepuh di dalam keislaman hingga rambutnya, jenggotnya, kumisnya beruban. Sebenarnya semakin banyak uban semakin bagus. Kenapa demikian? Karena uban itu sendiri memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan uban adalah pertama, peringatan dari Allah bahwa hidup kita ini sudah mau sampai di ujung masa kehidupan kita. Tak lama lagi bahwa kita akan mati, bahwa kita ini sudah melemah. Uban sebagai peringatan oleh Allah Azza wa Jalla disebut di dalam Al-Quranul Karim. Seperti dalam surah Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi orang yang memberi peringatan atau mengambil pelajaran, bisa mengambil pelajaran dari umur itu. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Ketika membahas ayat ini, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menukil riwayat dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Ja'far Al-Baqir, Qatadah, Sufyan bin Uyainah, dan yang lain-lain, annahum qalu, para ulama ahli tafsir ini berkata, qad ja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kalian, yakni asyaib. Maknanya adalah asyaib, uban. Telah datang uban sebagai peringatan. Sebentar lagi hidupmu akan sampai pada masa akhir. Bahkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi berkata, fasyayb wal huma wa mautul ahli
kulluhu indar bil maut. Uban, demam, kematian keluarga, saudara, sahabat, itu peringatan tentang kematian. Umumnya orang 40 tahun sudah beruban. Kalau 50 ke atas sudah banyak lagi. Dan itu sudah mau mencapai batas akhir dari umumnya usia kaum muslimin. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah menyatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum ma yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi itu. Banyak yang di sebelum 50 tahun sudah meninggal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau orang sudah dikasih umur 60 tahun masih belum beriman, beribadah, beramal soleh, maka tak ada ampun lagi bagi orang itu. Beliau menyatakan a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sana. Allah telah memberi uzur kepada hambanya dengan mengakhirkan ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Diberi kesempatan untuk apa? Untuk beribadah dan beramal soleh. Apa makna hadis itu? Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Makna hadis itu diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, wal makna annahu lam yabqa lahu i'tidarun qayyaqul law muddali fil ajal la fa'altu ma umirtu bih. Makna hadis itu adalah tidak ada lagi alasan bagi seseorang yang mati setelah 60 tahun dalam keadaan durhaka. Lalu dia berkata, seandainya saya diberi hidup umur lebih panjang nih saya akan ibadah. Nggak ada lagi, 60 tahun itu cukup. Allah pun berfirman dalam surah Rum ayat 54 tentang uban. Ingat, uban adalah waktu sudah dekatnya ajal. Allah menyatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah lah yang telah menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Baru lahir lemah. Bayi, anak-anak, balita, ABG, remaja. Baru setelah pemuda kuat. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu setelah kelemahan itu Allah jadikan kamu kuat. Setelah pemuda, dewasa, kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Lalu setelah melewati masa kuat tersebut, Allah jadikan kembali kamu lemah dan beruban. Itu sudah hampir final tuh masa hidupnya. Berdasarkan hal itulah maka adanya uban menunjukkan sudah terlalu lama hidup kita di dunia, sebentar lagi sampai pada masa akhir. Jadi keutamaan yang pertama dari uban adalah peringatan dari Allah. Agar kita ngerem diri loh.
agar kita ini zuhud terhadap dunia, fokus kepada akhirat. Maka apabila usia hidup kita hingga beruban dipakai ibadah, dipakai amal soleh, dipakai melakukan kebaikan, setiap satu uban yang tumbuh itu akan jadi cahaya pada hari kiamat. Maka nggak boleh uban ini dicabut hanya karena dianggap merusak citra. Muncul satu uban jedud dicabut, muncul satu uban jedud dicabut. Kalau sudah semua beruban dugul itu. Jangan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tangtifu syaiba, ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Jangan kalian cabut uban. Tak ada seorang pun muslim yang beruban dengan satu uban di dalam keislaman, kecuali uban itu akan menjadi cahaya bagi orang itu pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini sebagaimana beliau terangkan dalam kitab Sahih Targhib Tarhib. Dalam riwayat lain, annahu nurul mu'min, bahwa uban itu cahaya bagi seorang mukmin. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa orang yang beruban dengan satu uban di dalam keislaman, maka baginya akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Satu uban, satu cahaya. Banyak uban, banyak cahaya. Ini keutamaan kedua dari uban. Jadi yang pertama adalah peringatan dari Allah. Yang kedua, uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Yang ketiga, menyadari bahwa uban itu peringatan dari Allah Azza wa Jalla, maka kita akan lebih fokus kepada akhirat. Mungkin pada masa beruban seluruh kesenangan dunia sudah dirasakan, sudah diperoleh, sudah didapatkan. Sekarang fokus menuju alam yang sebentar lagi akan kita datangi, yaitu alam kubur dan alam akhirat. Perbekalan yang kita butuhkan untuk hidup di dunia sudah berlimpah lebih dari cukup. Tinggal bekal untuk mengarungi alam akhirat. Akan fokus ke sana. Apa yang terjadi kalau fokusnya ke akhirat? Pertama, akan lebih giat beramal. Sebagaimana Imam Ibn Abi Dunya meriwayatkan satu athar bahwa Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, "Idza aradta an tanfa'a salatuka faqul la'alli la usalli ba'daha." Kalau kamu ingin salatmu bermanfaat bagi dirimu, katakan pada hatimu sebelum salatmu, ini adalah salatku terakhir. Setelah ini aku tidak akan sholat lagi. Orang kalau menyadari kematian sudah akan datang segera, dia fokus untuk mempersiapkan diri. Maka lihat apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang sudah menjadikan akhirat sebagai fokus dari tujuan hidupnya. Pertama, dia tidak akan resah gelisah, tidak akan stres. Pikirannya tidak akan bercabang ke sana kemari dalam masalah dunia, karena fokus kepada satu titik, yaitu akhirat.
Dia tidak akan lagi khawatir dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dengan kesulitan dunia. Kenapa? Karena siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengejar dia. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kanatil akhiratu hammahu, jama'allahu amrahu, wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, wa ya'tihi ad-dunya wa hiya raghimah." Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-cita hidupnya, Allah akan fokuskan seluruh urusannya. Allah akan jadikan kecukupan di dalam hatinya, merasa selalu cukup dengan yang ada, bahkan lebih, dan dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Ini yang akan terjadi apabila orang mengambil pelajaran dari uban bahwa sebentar lagi dia akan memasuki masa akhir dari kehidupannya, lalu dia fokus. Inilah keutamaan yang ketiga. Yang keempatnya, uban itu adalah wujud pemuliaan Allah kepada dia. Sampai-sampai siapa yang ingin memuliakan Allah, muliakan orang yang beruban di kalangan kaum muslimin. Kalau orang beruban pasti orang tua ya. Setiap orang biasanya hormat tuh kepada orang tua. Selalu didahulukan dalam segala hal, selalu diprioritaskan. Dan ini sikap yang secara naluriah dimiliki oleh setiap orang. Karena memang Allah menjadikan uban sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada dia. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sanad hadis ini hasan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ijlalillah ikrama dzsyaibatil muslim." Sesungguhnya di antara bentuk pengagungan kepada Allah azza wa jalla adalah memuliakan orang yang beruban di kalangan sesama muslim. Kalau mau mengagungkan Allah, wujudkan dalam banyak bentuk. Salah satu bentuk perwujudan mengagungkan Allah adalah muliakan orang yang beruban. Karena orang yang beruban berarti sudah sepuh. Tapi diemel-emeli selama yang beruban itu muslim dan dia beruban di dalam keislamannya. Allah muliakan dia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti itu. Dimuliakan oleh sama manusia. Berkata Syekh Safiur Rahman Barakfur dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud, ketika menjelaskan hadis ini, makna hadis ini adalah wajibnya memuliakan seorang yang sudah beruban bila ada dalam satu majlis, bersikap sopan, santun, berusaha mendengar sebaik-baiknya ketika dia berbicara, mengambil faidah dari pengalaman hidupnya yang telah dilalui, karena dia sudah memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada para pemuda. Bahkan sebuah riwayat dari Sa'id bin Al-Musayyib tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim lebih suka memiliki banyak uban. Karena apa? Karena uban adalah kewibawaan. Sebagaimana
ketika terjadi dialog antara Allah Azza wa Jalla dengan Ibrahim, dikatakan inna kana Ibrahim awwala man dhayyafa adh-dhayf wa awwalun nas ikhtatana wa awwalun nas qassa asy-syarib wa awwalun nas ra'a asy-syayb. Nabi Ibrahim adalah orang yang paling awal memuliakan tamu. Siapapun tamu yang datang, walaupun orang asing tidak dikenal, dimuliakan. Disuguhi suguhan terbaik. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaih faqalu salama qalu salamun qaumun munkarun. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Sudahkah sampai berita kepadamu tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan? Ketika para tamu itu datang mengucapkan salam, dijawab lagi salamnya. Qaumum antum qaumun munkarun, kalian kaum yang tidak dikenal. Nggak tahu, ini baru pertama datang. Musafir. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Dia masuk ke rumahnya menemui keluarganya, lalu datang dengan membawa anak sapi guling yang sudah dibakar. Disuguhkan. Beliau orang yang pertama kali memuliakan tamu. Beliau orang yang pertama kali dikhitan. Beliau orang yang pertama kali memotong kumis. Dan beliau orang yang pertama kali melihat uban. Faqala ya Rabbi ma hadha. Lalu berkatalah Ibrahim, ya Allah, apakah uban ini? Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka menjawablah Allah Azza wa Jalla, waqarun ya Ibrahim, itu adalah kewibawaan dan ketenangan wahai Ibrahim. Maka berkatalah Ibrahim, Rabbi zidni waqara, ya Allah, tambahlah kewibawaanku untukku, tambah ubanku. Karena memang uban ini merupakan apa? Simbol kewibawaan yang oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berdasarkan hal itulah maka uban merupakan sesuatu yang luar biasa. Jangan sedih dengan beruban. Ada aspek yang membuat kita sedihnya, ada, yaitu apa? Yaitu sebentar lagi mati. Kita sudah sampai pada penghujung dari kehidupan kita. Terus apalagi yang membuat kita bersedih? Ya, apa ya? Kita lemah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang tadi dibacakan. Setelah mencapai puncak kekuatan, menurun lagi, dijadikan lemah, wasyaiba, dan beruban. Maka kita bisa rasakan umur nggak bisa dimanipulasi dalam bentuk kondisi fisik. Lari sudah ngos-ngosan, jalan kaki juga sudah sakit lutut gitu ya. Banyak yang terasa, lama duduk, cangkeng, panas dan sakit, macam-macam. Berdasarkan hal itulah maka ada aspek yang membuat kita sedih dan menderitanya, ada aspek yang membuat kita berbahagia dan bergembira. Lalu kalau demikian, apakah tidak boleh uban ini disemir atau dicat? Boleh. Walaupun dicat lagi, tapi warnanya tidak hitam dengan coklat atau apapun, tetaplah dinilai sebagai uban di mata Allah Azza wa Jalla. Mengecat
uban baik rambut ataupun kumis ataupun jenggot ataupun godeg. Sunnah Nabi SAW yang diperintahkan oleh beliau. Hadisnya muttafaqun alaih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innal yahuda wan nasara la yasbughuna fakhalifuhum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak pernah mengecat atau menyemir ubannya, maka berbedalah kalian dengan mereka. Catlah, semirlah uban-uban kalian. Oleh karena itu berkata Abu Malik al-Ashja'i dari ayahnya. Ayahnya ini seorang sahabat. Dia menyatakan karena khidabuna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-waras wa za'faran. Dulu kami suka mengecat, menyemir uban-uban kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan waras dan ja'faran. Yang terbaik dengan pacar dan inei. Bukan pacar kabogoh. Pacar bahan penyemir rambut. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi syaib al-hina wal katam." Sesungguhnya bahan terbaik bagi kalian untuk merubah warna dari pacar, dari uban kalian adalah al-hina wal katam. Hina dan inai. Bubuk, ya bentuknya bubuk. Dibagaimanakan? Mikir aja sendiri. Pakai air, dikit airnya seperti kita mau mengaci tembok dengan semen. Jangan encer teh, ya. Kemudian dibalurkan ke rambut kita. Itu bentuk dari baik hina maupun inai. Berkata Al-Hakam bin Amr, "Dakhaltu ana wa akhi Rafi ala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ana makhdubun bil hina wa akhi makhdubun bil ja'farah abi sufrah." Faqala Umar, "Hadha khitabul Islam." Wa qala li akhi Rafi, "Hadha khitabul iman." Aku dan saudaraku yaitu Rafi masuk menemui Umar bin Khattab. Kalau aku rambutku disemir dengan hina, dengan hina ya bubuk tadi, sedangkan saudaraku yaitu Rafi dengan sufrah. Berkata Umar bin Khattab kepadaku, "Ini adalah khitabnya Islam." Berkatalah kepada saudaraku, "Ini khitabnya iman." Jadi dahulu Nabi dan para sahabat suka bareng-bareng mengecat rambutnya dengan jenggotnya. Karena apa? Karena untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Asal warna untuk mengecatnya tidak boleh hitam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ghayyiru hadza bisyai'in wajtanibus sawad." Ketika penaklukan kota Mekah, tiba-tiba datang seorang namanya Abu Quhafah. Orang tua, rambutnya, jenggotnya seluruhnya seperti kapas, sudah memutih. Dan Abu Quhafah adalah ayahanda dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Melihat itu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad." Ubah warna rambutmu ini dengan warna lain, tapi hindarkan warna hitam. Maka berkata ulama Syafi'iyah, nama Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, karena hadis itu
diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan kitab sahih Imam Muslim disyarah oleh Imam An-Nawawi. Namanya Syarah Sahih Muslim. Beliau memberikan judul bab ketika menerangkan hadis ini, bab dianjurkan menyemir uban dengan safrah yang warna kuning atau hamrah dengan warna merah, dan diharamkan memakai warna hitam. Boleh juga dengan warna lain seperti coklat, baik yang brown natural ataupun natural brown, atau yang agak muda, yang coklat natural ataupun coklat muda. Sebagaimana perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Menurut madhab kami dari kalangan ulama Syafi'iyah, menyemir rambut baik bagi laki-laki ataupun perempuan dengan safrah warna kuning atau hamrah itu sunnah, dan diharamkan dengan warna hitam menurut pendapat yang terkuat. Ada pula yang memakruhkan secara tanzih bagi yang memakai warna hitam. Ada lagi yang membolehkan dengan dasar bahwa Al-Hasan cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyemir dengan warna hitam. Walaupun ini dibantah oleh para ulama. Bukan warna hitam, tapi warna yang kelihatan sepintas seperti hitam, tapi setelah disidik-sidik, ditelek-telek, ternyata berbeda. Kalau bahasa kita mungkin dark brown yang sekarang, atau coklat tua seperti itu. Coklat tua sepintas seperti warna hitam. Atau kalau kita memakai hina yang warnanya natural brown atau coklat yang natural, yang alami, juga nampak sepintas seperti hitam, tapi setelah disidik-sidik, ditelek-telek, ternyata tidak. Ada yang memakruhkan, ada yang memubahkan, ada yang mengharamkan. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat dari kalangan mazhab Syafi'iyah adalah yang mengharamkannya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Hakim dan yang lain-lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakunu qaumun yakhdhibuna fi akhir zaman bis-sawad kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti akan muncul satu kaum di akhir zaman yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti telih. Tahu telih? Telih burung merpati. Telih itu apa? Telih itu kalau kitanya mungkin bagian perut dari, masa nggak tahu telih? Tahu telih? Kalau burung mematuk makanan itu masuk ke telih. Kalau kita ke perut, apa bahasa Indonesia telih? Tembolok. Ya gini bahasa Indonesia. Seperti tembolok burung merpati. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yarihuna raihatal jannah. Mereka itu tidak akan bisa mencium baunya surga. Dikatakan tidak akan bisa mencium bau surga menunjukkan itu terancam dengan azab. Itu merupakan sebuah dosa. Maka pendapat yang terkuat di kalangan yang ada adalah haram hukumnya menyemir dengan warna hitam. Silakan semir dengan warna lain dan itu sunnah. Baik dengan warna coklat, pirang, atau kuning, atau yang sejenisnya, maka itu adalah
sunnah yang ditekankan oleh Nabi SAW. Beliau sendiri menyemir rambutnya, menyuruh para sahabat untuk menyemir rambutnya, dan bareng-bareng menyemir rambutnya. Umar bin Khattab menyatakan ini adalah semir Islam dan ini adalah semir iman. Adapun orang yang warna rambutnya masih hitam, baik laki-laki ataupun perempuan, maka tidak boleh mereka menyemir dengan warna lain. Kebolehan bahkan sunnahnya menyemir rambut dengan warna selain hitam itu hanya bagi uban. Adapun bagi yang belum beruban, kan ada anak-anak muda sekarang ya, disemir dengan warna merah, dengan warna coklat, dengan warna pirang. Padahal rambut aslinya masih warna hitam, maka itu tidak boleh. Karena itu termasuk min da'bil fusaq, termasuk kebiasaan orang-orang fasik. Dari mana menyemir rambut seperti itu berasal? Dari para gangster yang ada di daerah barat sana, Amerika, Eropa, dan yang lain-lainnya. Itu mereka menyemir rambutnya dengan warna-warni. Bahkan ada yang seperti landak, ada yang seperti burung cendrawasih, ada yang macam-macam. Dan satu rambut kadang-kadang warnanya bervariasi, sekedar untuk mencari perhatian. Maka ini tidak boleh. Jadi sekali lagi bahwa disyariatkannya menyemir rambut hanya bagi orang yang sudah beruban. Adapun kalau warnanya masih asli hitam, baik laki-laki ataupun perempuan, maka tidak diperkenankan untuk menyemir rambut dengan warna lain. Wallahu a'lam. Inilah keutamaan dari uban, keutamaan dari usia tua di atas keislaman, ya, bahwa nanti akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Inilah golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang kita akan bahas hari ini sebagai orang-orang yang akan berbahagia pada hari kiamat adalah orang yang selalu memelihara wudu. Karena berwudu amalan yang enteng tapi luar biasa. Selain uban yang juga akan memberikan cahaya yang terang benderang pada kita di hari kiamat adalah berwudu. Kalau uban rambut nanti akan menjadi cahaya, kalau berwudu wajahnya yang nanti akan bercahaya. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya karena bekas wudu. Ini menunjukkan bahwa wudu memberikan cahaya pada wajah di hari kiamat. Dan selain cahaya, wudu bisa mengundang datangnya perhiasan dari Allah kepada orang tersebut. Semakin bagus wudunya, semakin sering wudunya, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Walaupun tidak akan sholat. Karena waktu sholat masih lama, umpamanya jam segini. Waktu sholat zuhur masih lama, 3 jaman lagi, 2 jaman lagi. Tapi kita wudu. Apalagi setelah wudu sholat. Sholat apa? Syukrul wudu minimalnya.
maka itu akan menyebabkan Allah memberikan perhiasan kepada dia. Perhiasan yang diberikan ini sebelum ke surga loh, menjadi isyarat dia akan menjadi ahli surga. Wajah yang bercahaya ketika dihisab mengisyaratkan dia bakal ke surga. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu." Kadar atau banyaknya perhiasan yang akan diberikan kepada seorang mukmin bergantung kepada kadar wudunya. Dan wudu merupakan penyebab seseorang dikenali oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya pada hari kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersama para sahabat berjalan lalu melewati kuburan. Beliau berdoa, "Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Wadadtu ana qad ra'ayna ikhwanana." Assalamualaikum wahai kaum mukminin yang ada di kuburan ini. Insyaallah sebentar lagi kami akan menyusul kalian. Kami sangat ingin melihat ikhwan-ikhwan kami. Ingin melihat ikhwan, kata Nabi SAW. Kalau para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasul, bukankah kami ikhwanmu wahai Rasulullah? Oleh Nabi SAW dijawab, antum ashabi, kalian mah sahabat-sahabatku. Bukan ikhwan, tapi sahabat. Lebih dekat mana, lebih utama mana? Lebih utama sahabat Nabi. Kalau sahabat mah diikat dengan keimanan, kalau tidak iman walaupun bareng bersama Nabi bukan sahabat. Berdampingan terus dengan Nabi tapi tidak masuk Islam bukan sahabat. Salah satu syarat sahabat iman dan mati dalam keimanan. Selama Nabi ada iman, setelah Nabi wafat murtad bukan sahabat. Adapun saudara asal punya kekerabatan, hubungan kerabatan bisa menjadi saudara. Kalianlah sahabatku, ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Adapun ikhwan-ikhwan kita adalah orang yang belum datang, kemudian nanti akan datang. Jadi Nabi tidak berjumpa dengan ikhwan-ikhwannya. Kalau para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana caranya engkau mengenal orang yang belum datang wahai Rasulullah? Belum ada, enggak sezaman dengan kita. Seperti kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan di zaman kita. Nabi SAW tidak melihat tabi'in, apalagi tabi'ut tabi'in, apalagi zaman kita. Maka menjawablah Rasulullah SAW, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghaira muhajjalah, ghurral muhajjalah baina dhahrai khailid dahmin bihim, alla ya'rifu khailahu. Bagaimana pendapat kalian? Kalau ada orang yang punya unta warnanya putih, berada di tengah-tengah unta yang warnanya hitam, apakah pemiliknya akan mengenali untanya? Dijawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menyatakan, fa'innahum ya'tuna ghurran muhajjalina mil wudu wa ana faratuhum alal haud. Sesungguhnya mereka akan datang kepadaku dalam keadaan wajahnya bersinar, bercahaya karena bekas wudunya, dan aku akan menunggu mereka di haud. Haud itu apa? Telaga.
Jadi wudu menjadi penyebab kita dikenal oleh Rasul SAW sebagai umatnya. Makin sering wudu, makin bagus kualitas wudu. Kualitas wudu terbagus itu yang sesuai sunnah, bukan yang bersih. Bersih biar bersih 10 kali 10 kali. Salah atau nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi yang sesuai sunnah, man tawadda disebut wa ahsana wudu'ahu, siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya. Membaguskan itu cara wudunya mencontoh wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin orang itu bertahan dengan wudunya, tidak batal, begitu batal wudu lagi, begitu batal wudu lagi, semakin kuat sinar wajah orang itu pada hari kiamat, semakin dikenali oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man yu'dhanu lahu bisujudi yaumil qiyamah, bisujudi yaumil qiyamah, wa ana awwalu man yu'dhanu lahu ay yarfa ra'sah fanzuru ila ma baini yadayya fa'arifu ummati min bainil umam wa min khalfi mithla dhalik wa an yamini mithla dhalik wa an shimali mithla dhalik. Kata Rasulullah SAW, aku orang yang pertama kali diizinkan untuk sujud pada hari kiamat. Dan aku orang yang pertama kali diizinkan untuk mengangkat kepalaku setelah sujud. Lalu aku melihat ke arah depan. Aku mengenal umatku di tengah umat-umat lain. Lalu aku melihat ke belakang. Juga demikian, aku mengenal mana umatku di tengah umat-umat yang lain. Aku melirik ke kanan, demikian juga ke kiri juga demikian. Pokoknya mana umatnya dikenal. Faqala rajulun, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam fima baina Nuh ila ummatik? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya engkau mengenal umatmu di antara umat? Para umat itu sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman sekarang. Maksud sekarang tuh zaman Nabi masih hidup. Apalagi sekarang sampai hari kiamat Nabi kan tidak melihat umatnya. Maka berkata Nabi SAW, padahal Nabi kenal nggak kepada para sahabat wajah-wajahnya? Kenal. Tapi walaupun kenal wajahnya, kalau mereka menyebar di tengah lautan umat manusia, umat-umat lain, susah kan mengenalinya ya? Bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, hum ghurrun muhajjaluna min athal wudu. Laisa ahadun kadzalika ghairahum wa a'rifuhum annahum yu'tuna kutubahum bi aymanihim wa a'rifuhum tas'a baina aydihim dzurriyyatuhum. Kata Nabi SAW, mereka itu wajah-wajahnya bersinar bercahaya. Tak ada seorang pun selain mereka. Karena itu wudu hanya disyariatkan bagi umat Islam. Umat-umat terdahulu tidak ada wudu. Salat ada, tapi nggak ada syariat wudu. Wudu ini syariat khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang menyebabkan hanya umat Islam yang wajahnya bercahaya pada hari kiamat. Adapun umat lain walaupun soleh tidak. Wa a'rifuhum, aku mengenal mereka, annahum yu'tuna kutubahum bi aymanihim, aku juga mengenal mereka karena mereka diberi kitab catatan amal dari sebelah kanan. Wa a'rifuhum tas'a baina aydihim dzurriyyatum, aku mengenal mereka
karena di depan mereka berjalan anak-anak turunan mereka. Jadi orang Islam, anak-anak turunnya Islam itu nanti bareng sekeluarga sampai ke surganya walaupun amalannya berbeda. Orang tuanya umpah ahli ibadah, ahli amal soleh, jauh dari dosa dan maksiat. Anak-anaknya pas-pasan. Hanya yang fardu saja, yang sunnah banyak ditinggalkan. Level surganya nanti berbeda, kondisi di akhiratnya berbeda, walaupun sama-sama ke surga tapi tingkatnya berbeda. Karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada orang tua yang ibadahnya hebat, anaknya terkatrol, diangkat selevel dengan surga orang tuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman diikuti oleh anak-anak turunannya dengan keimanan, kami gabungkan anak-anak mereka kepada orang tuanya. Demi apa? Demi menyempurnakan kebahagiaan orang tua di surga. Sebab orang tua manapun gak akan bahagia kalau mereka senang-senang sendiri atau berdua suami istri, sementara anak-anaknya tidak mereka lihat. Walaupun anak-anaknya sama di surga tapi tingkatannya lebih rendah. Bahagia gak? Gak bahagia. Kurang ini kebahagiaan. Ingin bahagia bersama dengan anak, dengan cucu, dengan buyut, dengan cicit, dengan menantu, dengan adik kakak, dengan orang tua, dengan kakek, dengan buyut, terus ya seluruhnya ngumpul bareng-bareng. Aduh, kebahagiaan ini gak bisa digambarkan. Jadi wudu termasuk salah satu penyebab bahagianya orang di akhirat. Pertahankan wudu. Ketika kita batal, wudu lagi. Ketika batal, wudu lagi. Lebih utama setelah batal wudu langsung sholat. Batal wudu langsung sholat. Sholat apa ya? Sholat minimalnya syukrul wudu. Ketika Nabi SAW mi'raj, dia mendengar langkah-langkah suara Bilal di surga. Ketika kembali ditanya, wahai Bilal, aku dengar langkah-langkah kakimu di surga, apa yang kamu lakukan? Atau Bilal atohnya senang, bahagia, langkahnya sudah ada di surga ketika mi'raj, padahal dianya masih hidup di dunia. Tapi ini isyarat. Kata Bilal, nggak ada yang aku lakukan kecuali setiap kali batal aku wudu dan setiap kali wudu aku sholat. Begitu terus mempertahankan wudu. Inilah golongan yang juga akan merasakan kebahagiaan di akhirat, yaitu berwudu. Golongan ketiga. Maksudnya golongan ketiga hari ini yang dibahas ya. Kita akan tunda di bulan depan, yaitu para muadzin ya. Nggak sempat, waktunya nggak cukup. Cukup 2 golongan saja untuk hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau uban dicat selain warna hitam, apakah nanti di akhirat tetap menjadi cahaya? Tetap menjadi cahaya. Tidak menghilangkan status ubannya ya. Pak Ustaz, assalamualaikum. Ini nulis assalamualaikum, salah, nggak ada alif, nggak ada lam, harusnya alif, lam, sin. Ini langsung alif, sin, lam, alif, mim. Pakai alif, lam ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, maaf tanya-tanya. Gimana kalau pakai sampo kemiri jadi hitam, apakah boleh? Sampo kemiri ada gitu? Ini mah merek ya? Merek bukan? Iya, kalau jadi hitam nggak boleh. Tadinya uban. Lalu pakai apapun, tidak harus yang tadi hina, inai, atau sofroh, hamroh, apapun bahannya boleh. Asal warnanya jangan hitam. Warna akhirnya jangan hitam. Ustaz, mohon penjelasan riya di dalam sholat. Dia ingin dilihat oleh orang lain bahwa dia sholat, atau ingin dilihat oleh orang lain bahwa sholatnya bagus, panjang, lama. Untuk apa? Untuk memperoleh pujian, sanjungan, komentar, apresiasi atau sejenisnya. Itu riya. Kalau ingin apresiasi, dibalas, disanjung, dipujinya oleh Allah, bagus. Itu tidak riya. Itu ikhlas. Ikhlas itu adalah meniatkan amalan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Yang ada di sisi Allah ya kasih sayang Allah, ridho Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah, ampunan dari Allah, itu ikhlas. Adapun kalau meniatkan memperoleh apa yang ada di sisi manusia, nah itu riya. Pujian manusia, sanjungan manusia, komentar manusia, itu berarti tidak ikhlas. Ustaz, afwan, ada pertanyaan via WhatsApp ke studio, Ustaz? Mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan wanita yang haid? Apakah tetap dianjurkan untuk menjaga wudhu? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Silakan. Baik, barakallahu fiik. Wanita yang haid, yang nifas, atau bahkan yang junub, yang belum sempat untuk mandi, ya dianjurkan berwudu terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Kalau umpamanya suami istri melakukan hubungan terus malas mandi, wudu aja minimal. Itu minimalnya ya. Tapi dengan wudu tidak menjadi suci yang boleh sholat. Maka tetap nanti kalau mau sholat wajib mandi lagi. Tapi anjuran berwudu ya ada. Jadi wanita yang haid, yang nifas tidak dilarang berwudu. Silakan saja berwudu tapi tidak boleh sholat. Apakah dengan berwudu menjadi suci? Tidak, sebab dia sedang apa namanya? Sedang hadas besar. Sebagaimana yang junub sedang hadas besar, haid atau nifas sedang hadas besar, dengan berwudu tidak menjadi suci. Tapi anjuran itu ada. Dibolehkan ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara kita tidak terlalu mengejar dunia namun selalu berkeinginan mengejar akhirat? Niatkan apapun yang kita cari di dunia sebagai modal untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Mengejar akhirat tidak berarti tidak mempedulikan dunia, tidak cari rizki, tidak menikah, tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Tidak begitu. Jadikan dunia sebagai ladang yang kelak kita akan panen di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Bagaimana caranya? Silakan cari rizki. Setelah didapat, jadikan modal untuk meraih keuntungan akhirat. Keluarkan zakatnya kalau sudah wajib zakat. Kalau belum, minimal infak dan sedekah. Dipakai membantu orang. Demikian juga kekuasaan kita peroleh, jadikan untuk menegakkan keadilan, memberantas kebatilan.
Demikian juga umpamanya menikah. Menikah ibadah, bekal ke akhirat. Seorang istri setelah menikah, pekerjaan rumah yang dia lakukan seperti nyuci piring, nyuci baju, masak, berlipat pahalanya dibanding ketika gadis. Seorang lelaki ketika bujangan mencari nafkah, berpahala bagi dirinya. Setelah menikah diniatkan untuk menafkahi anak istri, berlipat pahalanya. Jadi tetap kita tidak bisa mengabaikan dunia, karena dunia menjadi ladang akhirat dan alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Banyak kepentingan akhirat yang tidak bisa diraih kecuali dengan dunia, seperti zakat, infak, sedekah, seperti haji dan umroh, seperti untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren. Tanpa uang nggak bisa, ya nggak? Seperti itu, ya. Yang tidak boleh adalah menjadikan dunia sebagai alat untuk bermegah-megahan, bersenang-senang sehingga mengabaikan nasib kita di akhirat. Apakah seorang yang meminta maaf atas kesalahannya kepada seseorang, namun orang yang menerima maaf masih mengingat, mengungkit kesalahan, apakah termasuk penyakit hati? Iya, dia akan tersiksa dengan itu. Orang bersalah mencela kita, mencaci kita, tapi dia sudah taubat, sudah minta maaf, sudah ampun-ampunan, udah lupakan. Nggak boleh ada dendam untuk urusan pribadi. Lupakan. Doakan kebaikan untuk dia. Kalau diingat-ingat terus, tersiksa kita dengan hal itu. Dan pasti diingatnya sering dalam sholat tuh. Sebelum sholat nggak ingat, begitu takbir Allahu Akbar, syaitan mengingatkan kita kepada kejahatan orang lain. Para orang itu sudah minta maaf, sudah taubat, sudah baik lagi, tapi diungkit, tersiksa kita, merusak sholat kita, ya. Oleh karena itu, kesalahan orang lain sudah, baik minta maaf atau tidak minta maaf, jangan diingat, jangan diungkit, karena merugikan diri kita sendiri. Kalau umpama kita berpikiran, tapi saya ingin dia terbalas tuh. Sudah dibalas langsung oleh Allah. Allah yang membalasnya, bukan kita. Kalau kita yang membalas, nanti keluar jalur berlebihan atau salah caranya, keliru metodenya, bisa begitu. Nanti kita terjerumus lagi ke dalam dosa, menimbulkan dendam lagi pada diri orang lain, terus balas-balas sampai akhir hayat. Ngapain? Orang itu sudah langsung dibalas oleh Allah dengan cara atau balasan yang super telak. Gimana cara balas Allah? Kalau dia zalim ke kita, otomatis pahala dia di-offer ke kita, dosa kita di-offer ke dia. Itu sudah terbalas tuh. Terus dia pasti tuh dicabut hidayah dari dirinya tuh. Sehingga berat ibadah, malas beramal soleh. Itu hukuman yang lebih berat. Pokoknya udah langsung dibalas, ya. Gak boleh ada dendam. Nanti kita tersiksa sendiri. Dalam Al-Hadid ayat 8, Allah berfirman tentang janji setia. Apa yang dimaksud dengan janji setia pada ayat ini? Kapan janji setia itu terjadi, diucapkan? Yang mana? Sebentar saya cari dulu. Al-Hadid ayat yang ke-8. Al-Hadid surah ke-57 ayat yang ke-8. Dapat nih. Oh ini, wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin.
Itu ayatnya ya. Dan kata Allah, kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kalian agar kalian beriman kepada Rabb kalian, dan Allah telah mengambil perjanjian kalian kalau kalian iman. Perjanjian yang Allah ambil adalah ketika kita masih ada di alam ruh. Ketika ruh itu mau dimasukkan ke dalam janin, saat itu janin usia 4 bulan di dalam kandungan ibu. Ditanya dulu, alastu birabbikum, bukankah kamu mengaku aku sebagai Rabbmu? Dia menjawab, bala syahidna, iya, kami bersaksi. Dan itu berisi oleh Syekh Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul yang kita bahas setiap Jumat sore di Al-Ukhwah. Kita sudah bahas, itu perjanjian ketika ada di alam ruh. Ruh yang akan dimasukkan ke janin ditanya, kamu ngakui aku sebagai Rabbmu? Iya. Kalau gitu ibadah nanti setelah kamu lahir ke alam dunia. Iya. Itu perjanjian tuh. Nah, begitu lahir Allah ungkit lagi, diingatkan. Kalau nggak diingatkan kita bisa beralasan, saya kan waktu itu nggak ingat. Ya nggak? Ingat nggak waktu kita di alam ruh? Tidak. Ingat nggak waktu kita 4 bulan di dalam janin ibu kita? Enggak. Ketika lahir diingatkan, dulu kamu sudah berjanji mengakui Allah sebagai satu-satunya Rabb, aplikasikan di alam dunia dengan menyembah Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nas, u'budullah, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Ini perjanjian yang dimaksud. Ya. Mohon penjelasan pembagian waris dalam An-Nisa 11. Itu matuh harus daurah. Kalau bisa pertanyaan jangan begitu. Tapi gini aja, si fulan mati meninggalkan ahli waris apa siapa saja, pembagiannya gimana, gitu aja. Ya, lebih baik praktis. Dan jangan nanya waris di kajian, ya. Nanti japrik saja. Sebab nanti akan banyak pertanyaan dulu, ya. Ahli warisnya siapa saja? Yang meninggal suami atau istri? Umpamanya suami, punya istri berapa, anak berapa? Orang tuanya masih hidup apa tidak? Itu dulu. Kalau orang tua masih hidup, dua-duanya dapat, ibunya, ayahnya dapat. Istrinya ada 4, dapat 4-4-nya. Anaknya, laki berapa, perempuan berapa, dapat. Pembagiannya gimana? Itu, ya. Gimana adik kakaknya? Enggak dapat. Gimana kalau pamannya? Enggak, cuma itu aja. Adik kakaknya terhalang oleh adanya anak-anak. Jadi, per kasus saja ya. Saya tidak bisa menjawab ketika ada teman yang mengatakan bahwa Salafi dan Wahabi adalah sesat. Itu sudah sejak dahulu. Yang pertama kali menyatakan Salafi Wahabi sesat siapa? Belanda kepada Imam Bonjol. Imam Bonjol perang dengan VOC, pencetusnya apa? Bentrokan dengan kaum adat, ya enggak? Kaum adat itu memegang teguh tradisi yang mengandung syirik dan seterusnya. Syirik kebidahan. Awalnya benturan antara itu. Tapi kaum adat ini kemudian didukung oleh VOC, Belanda, Derwe menasional. Tah gitu awal nanti. Siapa yang menuduh Wahabi sesat? Itu Tuanku Imam Bonjol dan kawan-kawannya dari para pahlawan Padri itu dulu disebut Wahabi. Dan yang pertama kali menuduh adalah Belanda, VOC dan kaum adat. Sekarang pengikutnya banyak. Itu. Ustaz, apa? Tar dulu belum.
Tenang. Adakah dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah salafi? Ini lucu. Adakah yang dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah itu salafi? Ini orang apa yang mungkin provokasi dari yang menurut sesat tadi. Sok mana dalilnya bahwa Nabi salafi wahabi? Masa Nabi ngikut umatnya? Ini menunjukkan tidak paham. Ada lagi di YouTube banyak tuh. Wahabi itu sudah dilarang di Saudi, gitu kan? Sudah mau di ini. Ini kebodohan orang, disangkanya kita ini ikut negara Saudi. Nggak ada masalah, nggak ada urusan. Yang kita ikuti adalah penjelasan para ulama tentang Islam, baik di Saudi atau di negara lain. Apakah kita selalu berkiblat ke ulama Saudi? Tidak. Kita juga mengambil ulama-ulama di luar Saudi sekarang, zaman sekarang dan sejak zaman dahulu. Imam Bukhari, Imam Muslim itu bukan orang Saudi loh. Sejaman sekarang Imam Syekh Al-Albani itu orang Yordan, dengan murid-murid Syekh Ali Hasan juga orang-orang Yordan. Kita ada mendengar ulama di Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, sekarang sudah meninggal. Itu kita ambil juga, bukan negaranya. Negaranya berubah dari kerajaan menjadi demokrasi, menjadi kekaisaran, menjadi negara kesatuan. Nggak peduli, bukan negaranya yang kita ikuti. Itu kedua. Ketiga, Wahabi sudah dilarang di Saudi. Apa yang dimaksud dilarang? Apakah di Saudi itu wajib muludan semuanya, wajib tahlilan semuanya, wajib ziarah kubur? Kan itu yang ditentang oleh Wahabi gitu ya. Apakah begitu? Enggak. Kalau yang dimaksud sekarang di Saudi itu emansipasi digalakan, wanita boleh membuka kerudung. Apakah berkerudung ajaran Wahabi? Kalau berkerudung menutup aurat ajaran Wahabi, berarti Wahabi yang benar. Ya enggak? Berkerudung ajaran Islam. Semua umat Islam pasti mewajibkan menutup aurat, ya. Kembali ke pertanyaan, apakah ada dalil Rasul SAW beraliran salafi? Jadi begini, salaf itu generasi terdahulu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu yang disebut dengan generasi salaf. Mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Generasi sahabat dan tabi'in ini dijamin benar oleh Allah dalam Al-Quran. Banyak ayatnya, diantaranya At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum ihsan. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari muhajirin dan ansar, ini sahabat kan? Walladzina taba'ahum ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Nah, ini salafi. Sahabat salaf yang mengikuti sahabat salafi. Ini ayatnya nih. Salafi ini, sahabat ini mengikuti Nabi, Al-Quran dan Nabi, ya, diikuti oleh para sahabat. Pengikut para sahabat salafi itu, bukan Nabi yang mengikuti salafi. Salafi mengikuti sahabat, sahabat berpegang teguh kepada Nabi SAW. Sekarang kalau ada umat Islam nggak mau jadi salafi, berarti nggak mau mengikuti sahabat dan Nabi. Terus siapa tuh yang mereka ikuti? Mungkin para filosof, memahami Quran Sunnah dengan otaknya, dengan filsafat, dengan ilmu-ilmu lain yang tidak berkaitan dengan Quran Sunnah, dipakai sebagai alat untuk membedah Quran Sunnah. Akhirnya lahir pendapat yang aneh-aneh. Kalau salafi memahami Quran Sunnah, mengikuti pemahaman penjelasan para sahabat. Sahabat ini salaf. Salaf itu sahabat. Dan sahabat berpegang teguh kepada Nabi SAW dengan ajarannya.
Pengikut berikutnya setelah generasi sahabat mengikuti para sahabat, itu salafi. Dan ini dijamin oleh Quran. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti generasi salafi itu para sahabat. Ya, jadi terbalik. Apakah Nabi ajarannya salafi? Terbalik. Salafi memegang ajaran Nabi SAW. Itu yang dimaksud ya. Afwan Ustaz. Pertanyaan dari Eka di Sukabumi Ustaz. Bismillah. Ustaz, bagaimana ketika kita safar? Apakah tetap harus menjaga wudu dan tetap sholat syukrul wudu Ustaz? Orang yang safar disyariatkan melakukan seluruh sholat sunat selain yang fardu ya, seluruh sholat sunat, baik itu syukrul wudu, tahiyatul masjid, duha, tahajud, syuruk, istikharah dan seterusnya, kecuali sholat sunat rawatib, karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakan sholat sunat rawatib ketika safar kecuali qabla subuh 2 rakaat, itu tetap. Jadi hanya qabla subuh yang beliau lakukan, adapun rawatib lainnya tidak. Adapun sholat sunat lainnya tetap boleh ya. Syukur wudu ya, tahiyatul masjid ya, duha ya, syuruk ya, istikharah kalau bingung mencari jodoh ya, waktu safar ada 2 pilihan atau 5 pilihan, istikharah ketika safar boleh, tahajud boleh ya. Itu tadi disebutkan di padang mahsyar orang tua dikumpulkan dengan anak cucu, tapi bukankah seseorang akan lari dari saudaranya, ibunya, bapaknya? Surah Abasa 3436. Taib, barakallahu fiik. Di hari kiamat ada beberapa momen, ada beberapa kejadian. Yang dimaksud hari kiamat adalah hari atau waktu sejak hancurnya alam jagat raya sampai orang masuk surga dan neraka. Itu semua kiamat. Dikumpulkannya orang di padang mahsyar itu termasuk kiamat. Ketika dibagi catatan amal, ketika ditimbang, ketika dihisab, ketika minum air di haud, ketika nyebrang sirat, ketika ada qisas kedzaliman, itu semuanya terjadi di hari kiamat, tapi di momen yang berbeda. Nah, ada momen ketika orang tidak peduli lagi dengan anaknya, dengan orang tuanya, ibunya, ayahnya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya, ada momen-momen tertentu. Di kapan momen itu? Itu ketika kiamat terjadi, meledak. Orang semuanya udah nggak peduli lagi. Semua orang cari selamat sendiri walaupun tidak selamat. Bayangkan umpamanya kalau terjadi gempa yang dahsyat, orang berlarian ke sana kemari. Kadang-kadang anaknya, ibunya, saudaranya diabaikan, ya enggak? Yang penting dirinya selamat saja dulu. Itu baru gempa bumi, enggak seberapa, cuma beberapa detik. Sudah begitu, apalagi kiamat. Itu maknanya ya. Wallahu a'lam. Ada sana? Apakah wanita yang haid yang berwudu tetap akan mendapatkan keutamaan seperti yang tadi dijelaskan dikenali oleh Rasulullah SAW, Ustaz? Sudah tadi. Kan di luar wudu pasti wudu, di luar haid pasti wudu ya. Terakhir itu di cancel. Ini saya nggak paham istilah ini. Ustaz, apakah boleh rambut di bleaching? Naon eta teh? Menghilangkan warna rambut asli. Oh, bleaching teh gitu. Agar ketika dicat, cat rambutnya masuk
Dan bolehkah dicat dengan warna abu atau silver? Qadarullah ana sudah beruban. Iya. Tadi sudah diterangkan kalau sudah beruban ya boleh ya. Mau di bleaching, mau di blucin, mau jadi bucin. Asal itu beruban. Dan warnanya tidak hitam. Boleh warna lain, termasuk grey, boleh. Apa grey tadi? Abu ya, abu silver. Boleh, asal jangan hitam. Boleh coklat, boleh kuning, boleh merah gitu ya. Tapi sekali lagi ini khusus untuk yang beruban. Adapun akhwat yang masih muda, masih hitam, belum ada uban, kemudian diwarnai dengan warna-warna yang lain, maka ini tidak boleh ya. Ya cukup ya sampai di sini, waktunya juga sudah habis. Nanti kita akan jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.